Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhoka amatubi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman nyantai ya. Saya tetap cerita tentang pengalaman pribadi. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa diambil hikmah sambil nyantai rokok. Teman, saya itu punya banyak cerita dan pengalaman. Dan pengalaman saya ini alhamdulillah menjadikan saya seseorang yang tegar ya. Saya dijadikan oleh Allah, digembleng oleh Allah hidup di jalan, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman baik, buruk, jahat, maksiat yang bisa saya ambil hikmah setelah saya dikasih Allah kesadaran. Untuk itu saya mau cerita ngawali ya, ketika kita itu membutuhkan sesuatu dan lain sebagainya ya kan, kita itu mengalami kekecewaan berat. Karena apa? Karena saya terlalu berharap kepada sesuatu yang saya anggap bisa menyelesaikan problem-problem saya. Dalam hal ini alangkah saya baiknya saya kasih tema ya episode ini, ayo teman-teman semua kita sandarkan totalitas hidup kita kepada Allah. Kita menyandarkan segalanya kepada Allah, sehingga kalau kita menyadarkan segalanya kepada Allah, kita tidak akan kecewa dan sadar betul jiwa kita akan mengalami proses yang benar ya. Teman-teman, saya itu pernah punya problem, dan ini akan saya kasih contoh problem-problem permasalahan yang sudah saya lakukan ya. Pernah, saya kan hidup di jalan ya, saya ini suka berantem, baca uang ya kan. Lah itu pernah teman-teman, saya itu kan punya teman ya yang punya katakan ya pangkat di dunia kepolisian, itu bisa membantu. Karena walaupun saya baca orang, saya yakin saya itu nggak bersalah gitu, dan saya menegakkan kebenaran gitu, karena membantu orang yang ditindas. Akhirnya sampai saya membawa alat ya, memang secara hukum saya main hakim sendiri, tapi alhamdulillah ini teman-teman ya, ketika saya sudah kejadian ya mukul orang, baju orang, sebelum berangkat saya sudah telepon ke teman itu, aku ada masalah, belum ada masalah, aku bikin masalah gini, ya wis nanti ada apa-apa telepon saya. Itu teman saya. Ketika setelah kejadian teman-teman, tak telepon, tak WA, nggak balas sampai 3 hari, sampai saya sempat itu pikiran saya juga kalut, telepon teman-teman yang lain, dan tidak menyelesaikan masalah. Sampai akhirnya saya ke polsek, masuk ke polsek juga itu. Dan ketika di polsek, saya itu langsung nyandarkan itu di kursi, ya Allah lah, saya langsung dikasih Allah, ingat kepada Allah ya. Ketika saya udah pasrah kepada Allah, ya Allah saya mohon maaf, astagfirullahaladzim, ya Allah saya salah, bukan salah ngakui perbuatan saya itu tadi yang melanggar hukum, karena saya membela teman ya, dan teman saya ini benar-benar orang yang tertindas dan saya wajib membantunya. Tapi saya mengandalkan untuk ke depan perjalanan ini biar nggak bermasalah, saya mengandalkan teman karena punya pangkat dan jabatan. Sampai saya telepon nggak bisa. Akhirnya saya sadar ya Allah saya istighfar, ya Allah panjenengan ya Allah, panjenengan yang bisa membantu saya, ya Allah panjenengan, ya Allah. Saya pakai zikir nafas, tarik nafas, keluar, Allah, saya diam dengan rasa penuh penyesalan. Di saat itulah teman-teman, kok teman saya itu yang 3 hari ditelepon nggak bisa, telepon, beliau minta maaf, HP-nya ketinggalan katanya, beliau ada luar kota. Saat itu juga waktu di polsek sudah dari pagi ya sampai malam, saya sandarkan hidup saya itu kepada Allah, saya pasrah. Tapi Allah tahu saya itu niat saya apa yang terjadi teman-teman. Teman saya ini telepon Kapolsek ya, waktu itu di Wonokromo, dan nggak terjadi percakapan lah ya. Pagi saya dipulangkan. Nah ini pertama ya teman-teman, menyandarkan hidup kita, jangan mengandalkan punya backing kita, ayo kepada Allah. Ini problem hukum.
Kemudian teman-teman pernah punya problem, saya itu masalah keuangan karena kebetulan mau ada hajatan ya. Saya punya hajatan besar yaitu sunatan massal tiap tahun. Ya alhamdulillah udah berjalan bertahun-tahun ini. Makin hari makin dekat dan akal pikiran saya itu tertutup kepada Allah karena saya punya andalan yang lain selain Allah. Apa? Saya punya tanah dan saya punya mobil. Semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin dekat, ya kan. Tanah yang seharusnya 100 juta dijual laku, saya jual 40 juta, nggak laku teman-teman. Mobil saya gadaikan, nggak ada yang mau, nggak ada. Dan berbagai macam akal pikiran saya itu lari kemana-mana, mengandalkan teman, tak telepon teman yang biasa kasih saya pinjaman, beliau nggak ada uang, muter keliling ya Allah. Dikala itu Allah memberi teguran kepada saya, akhirnya dikasih ingat. Saya pakai istighfar lagi, ya Allah saya minta ampun ya Allah. Saya tahu ya Allah, pola pikir saya itu yang menjadikan saya menuhankan pikiran saya, ya, mengandalkan pikiran, mengandalkan pergaulan saya. Karena teman saya banyak mengandalkan ini, ya Allah saya salah ya Allah. Saya istighfar, saya baca sebisa-bisanya, yang tentunya yang memang sering saya baca ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya baca lagi qul huwallahu ahad, Allahu samad panjenengan ya Allah. Ya Allah teman-teman, apa yang terjadi teman-teman? Maaf ya, tanpa disangka. Dan ini lepas dari pemikiran saya. Saya yang uang saya dibawa teman saya yang 100 juta, yang saya nggak pernah berharap itu bisa kembali karena saya tahu posisinya anak itu sudah nggak tahu di mana. Tiba-tiba telepon saya, minta nomor rekening, ditransferlah saya 100 juta teman-teman. Nah ini bukti yang kedua, segala sesuatu ini nggak bisa diandalkan selain Allah. Termasuk pikiran kita, secerdas apapun kita masih dikasih Allah lupa, ya kan? Lupa teman-teman. Nah ada kejadian-kejadian lagi teman-teman, yang dulu saya sering menyalahkan seseorang bila maksud dan asal tujuan saya itu gagal, mencari kambing hitam. Saya salahkan ini gara-gara kamu, dan akhirnya kita kotor hati kita, punya sakit hati, dengki dan lain sebagainya kepada orang yang membuat kita itu gagal. Di saat itu malam saya tafakur lagi, ternyata bukan orang ini ya Allah. Orang ini kan hanya wayang, dan segala kejadian di dunia ini kan Engkau yang berkehendak ya Allah, dengan perantara apapun. Ketika orang meninggal, yang membunuh itu Ijrail, tapi kau selamatkan Ijrail dengan mengkambing hitamkan penyakit ini kau taruh di depan. Termasuk kegagalan saya, orang inilah yang Engkau utus untuk menggagalkan, untuk mengingatkan diriku kepadamu ya Allah. Saya pasrah teman-teman ya. Alhamdulillah juga dari kesadaran berpikir, akhirnya saya sadar diri bahwa obat ontekin dunia iki, sebab musababin dunia iki gak iso ndadekno aku, ya gak iso nggagalno aku. Sing iso ndadekno ya iso nggagalno mung Gusti Allah. Ditarik kembali, kudrat iradat itu hanya Allah yang punya, selain itu tidak. Ini teman-teman, ya kan? Begitu juga sandaran amal ibadah kita. Nggak bisa amal ibadah kita dijadikan sandaran untuk kita meraih suatu maksud, lebih-lebih maksud akhirat, ya. Oh bacaan ini, wiritan ini untuk ini, nggak bisa. Wiritan nggak bisa menjadi sebab. Terus kenapa orang-orang yang membaca waqiah, sholat duha, dikasih Allah rezeki banyak, itu karena niat menjalankan perintah Allah. Sehingga kalau niat menjalankan perintah Allah, Allah tahu orang ini niatnya atas perintahku. Niatnya bukan karena waqiahnya, bukan karena sholat duhanya. Itu teman-teman. Kalau kita karena waqiah, nanti kita sudah sandaran kepada waqiah. Waqiah itu makhluk, gak ono apa onteke donya iki sing iso ndadekno, sing iso nggagalno. Begitu juga teman-teman ya. Jangan sampai keyakinan kita itu di pasar asale rame kok sepi gara-gara disantet ini, diganggu ini. Enggak, kalau sandaranmu Allah, semuanya itu berlalu, enggak bisa ke kamu. Enggak ada orang yang bisa menghalangi rezekimu kalau Allah sudah memberi rezeki, enggak bisa.
Ya, ini contoh-contoh kehidupan yang sudah saya alami. Saya bikin video ini bukan untuk saya kok soalim apa-apa, enggak. Barangkali ini satu buat nasihat saya. Karena manusia itu kanggonen sifat kilap, ya. Kemudian kok merasa paling baik, paling alim, enggak. Karena saya tahu orang yang merasa alim, merasa mulia, apalagi berani menyepelekan dan menghina makhluknya Allah yang namanya sesama manusia ini, Allah marah. Malaikat aja marah, malaikat aja dimarahi oleh Allah kok. Ketika malaikat itu, ya kan, bisik-bisik sesama malaikat. Waktu itu insya Allah ya, cerita yang saya terima, Nabi Idris ini dirasani barek para malaikat pencabut nyawa, anak buah Israil. Nah ketika Nabiullah Idris diangkat oleh Allah di usia 365, diangkat oleh Allah, dikumpulkan kepada malaikat yang waktu itu suka tawasul kepada malaikat penjaga matahari, sehingga malaikat penjaga hari turun silaturahmi ke Nabi Idris. Nabi diajak jalan-jalan, diajak jalan ala neraka, panasnya udah terasa, nggak jadi, diajak ke surga. Di surga terlena keenakan, dia nggak mau balik, dikumpulkan oleh Allah kepada malaikat. Malaikat bisik-bisik, iki Idris iki sopo sih? Wong menungso tukang gawe kesalahan kok kumpul malaikat muqarrabinnya sudah didekatkan kepada Allah. Gusti Allah Ta'ala kerungu, ngamuk pangeran. Akhirnya apa? Gusti Allah celuk malaikat, malaikat, aku gak seneng kon ngerasain Idris kaya ngene. Kon ngomong Idris iku, Nabiullah Idris iku kakek ngelakoni khilafiyah, ngerusak ya salah dosa. Soale menungso iki tak gawani nafsu kon enggak. Wah, akhirnya wis ngene. Nah, akhirnya napa malaikat jaluk sepuro tetep Allah wis kadung gregeten mangkel. Wis ngene, kumpulno sak kanca-kancamu malaikat. Pilihin malaikat sing paling apik loro, moko engko tak kei sifat-sifat menungso. Dikai hawa nafsu, dikai sifat lapar dan lain sebagainya, dikekno blegere sifat menungso dikekno. Alhamdulillah voting malaikat iku memilih malaikat loro sing jenenge Harut lan Marut. Dikei onderdile menungso ditekek kono, ditukno nduk donya, dikei 3 perkara. Siji dadi hakim, ya jaksa sing adil. Nomor 2, ojo mateni menungso. Nomor 3, ojo syirik nang aku. Dikei 3 iku tok. Khalayak waktu nduk donya iki wis sak wulan terkenal dadi pengadilan sing adil temen. Ana arek wedok sing diutus Allah jenenge Zahra, wong Persi, dikongkon nggodha Harut Marut iki mau. Wah kire wis iki ayu tenan, ayu mingis-mingis sehingga diparani ya, krana wis terkenal ya sa Arab lah waktu iku, sak timur ya. Moro kemudian wedok iki gak niat nggodha, curhat. Sampean malaikat sing diutus Allah dadi istilahnya jaksa, dadi sing nengahi masalah dengan adil nduk donya iki terkenal. Aku curhat, aku digodha wong. Lah Harut lan Marut iki wis dikeki nafsu, malaikat sing dikeki nafsu, birahi, lapar dan sebagainya. Gak niat nggodha sing wedok iki mau. Gak niat nggodha, tapi ndelok ayune kaya iki gak kuat syahwate, kepengin loro iki mang. Wah akhirnya wong wedok iki mulai meneh ndase ngelu teng kono hasrate teko. Lah iki goro-goro ngenyek Nabiullah Idris. Gusti Allah murka. Dikekno onder kon iku mulya. Cidhek bae aku tak cidhek goro-goro awakmu iku tak cidhek nang aku, terus kon gadake sifat nafsune menungso. Menungso iku maju ya cobaan, mundur ya cobaan. Maju ujian, mundur ujian, soge ujian, melarat ujian, bangkrut ujian, sukses ya ujian kabeh. Jare Allah ngono. Lah tak critakno meneh. Makane iki teman-teman ya tak critakno iki ben ojo rumangsa luwih mulya timbangane makhluk liyan. Ya malaikate diseneni apa maneh padha menungsane. Gitu. Apa maneh padha menungsane. Sing menungso iki luwih-luwih ngenyek saka fisik lan jasad.
Lah ngenyek teko kelakuan iki sing dipengaruhi barek makhluk jenenge nafsu liyane ae sing dibela mbek manungsa apa maneh ngenyek jasad welek sing sumbing dan sebagainya dosa iku. Ya. Akhire malaikat iki ndase cemot-cemot krana nafsu syahwat gak kuat marani nang wong wedok iki mang. Ditotok assalamualaikum. Akhire intine ngejak ngono. Malah dikek syarat barek wedok. Aku gelem ngelayani awakmu siji, kon gelem ngombe khamr. Nomor loro kon kudu murtad musyrik apa iki syirik nang Gusti Allah. Dikek syarat. Lah dikek syarat kaya ngono mang dijawab enteng. Tapi lali nek dhek dikek tugas dadi jaksa sing adil, ojo mateni wong nadine kon selaku untuk dadi malaikat penjabut nyawa, telu ojo musyrik. Dilala dulur ya. Mari ngombe khamr mendem, wis mendem, bari ngono terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan tadi, bersenggama, konangan wong ngintip. Wedi umum ana malaikat kok zina. Masih ngombe ku dosa cilik gitu. Ya, akhirnya apa ngombe iki mang dadekno wong iki zina, dadekno malaikat iki mang zina. Akhire lali mbek pesene Gusti Allah. Gara-gara mendem, wedi dibongkar, akhire wong iki dipateni. Mari mendem dipateni. Dilala wis terjadi kesalahan-kesalahan yang dipesan oleh Allah iki mang gak oleh ngene, gak oleh ngene. Iki ndudono gara-gara sombong diwalik. Gara-gara ngenyek Nabi Idris diwalik. Akhirnya apa? Akhirnya malaikat njaluk tolong Nabi Idris. Soalnya apa malaikat iki wis gak iso balik nang gone alame malaikat mana sayape pepleh. Nah, jenenge Nabi Idris iki senengane maca ayat-ayate Allah. Waktu itu kitabe apa ya lali aku. Seneng maca Quran nek cara saiki ngono. Njaluk malaikat loro iki mang, Harut Marut iki mang, Nabi Idris aku njaluk tulung sampai nang Gusti Allah aku lho gawe dosa mek situ tok kok gak disepuro. Padahal dosa loro siji wis ngelokno Nabi Idris, nyepelekno memandang rendah manusia, sing nomor loro lali barek pesene Gusti Allah. Singkat cerita Allah ngadep, Nabi Idris ngadep njalukno sepuro, dikei syarat tak sepuro, syarate loro. Tak sepuro saiki apa tak sepuro nduk akhirat. Njaluk di sepuro saiki apa di sepuro nduk akhirat. Nek di sepuro akhirat tak hukum saiki nduk donya. Dicemplungno sumur sampai saiki dicemplungno sumur. Dituntek tapi dikei sangu loro ilmu sihir. Makanya wong biyen iku belajar sihir nang Harut Marut sampai saiki lek ana wong pinter sihir nyandet sembarang iku murid Harut Marut ya. Lah singkat cerita ngono mau dulur ya to iso diwalik kemuliaan iku iso diwalik. Makane dosa gedhe aja rumangsa apik aja rumangsa pinter. Oleh pinter tapi gak oleh rumangsa pinter. Luwe-luwe nang jero atine, nang jero ati krungu. Iki wis ana cerita ya ane tapi engko tak critakno iki episode engko kedawan ya. Dulur iku sing iso tak critakno, aja ngelokno luwe-luwe ngelokno rupa jasad belegeran karena mutlak beleger jasad iku Allah sing berkehendak. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.